Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin dari jurusan Keperawatan kelas reguler B1 STIK Bina Husada Palembang. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu uji parametrik dalam program SPSS yang bernama uji T tidak berpasangan atau Independent Sample T-Test. Uji T tidak berpasangan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan di antara dua kelompok data. Kemudian syaratnya ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan skala numerik. Kemudian syarat yang kedua, data atau kelompok data harus tidak berpasangan. Tidak berpasangan itu artinya masing-masing responden itu hanya mendapatkan satu kali pengukuran. Kemudian syarat yang ketiga adalah terdiri dari dua kelompok data, dan syarat yang terakhir adalah data harus terdistribusi secara normal. Artinya, sebelum kita melakukan uji T tidak berpasangan, kita harus terlebih dahulu melakukan atau menilai bagaimana sebaran data tersebut, yaitu dengan melakukan uji normalitas data. Nah, nanti kita akan mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal ataupun tidak normal, seperti itu. Kemudian uji T tidak berpasangan itu memiliki uji alternatif yang namanya uji Mann-Whitney. Kapan sih kita melakukan uji alternatif ini? Jadi uji Mann-Whitney ini kita lakukan jika ternyata setelah kita lakukan uji normalitas, data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Artinya kita tidak bisa melakukan uji T tidak berpasangan, maka yang kita lakukan adalah uji alternatif, yaitu uji Mann-Whitney. Baiklah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah mempunyai data yang sebelumnya sudah saya entry. Baiklah, kita langsung buka saja. Kita klik 2 kali. Maka kita akan diarahkan ke halaman kerja dari SPSS ini. Di sini ada menu data view dan variable view, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mencari tahu tentang waktu penyembuhan luka dengan pemberian dua macam obat luka. Yang pertama itu ada obat nebasitin dan yang kedua itu ada betadine. Maka kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan waktu penyembuhan luka antara kedua obat tersebut, seperti itu. Nah, di sini untuk jenis obat pada menu value saya sudah bikin dua kategori. Kategori 1 yaitu nebasitin dan kategori kedua yaitu betadine. Nah, yang berikutnya kita ke menu data view. Di sini saya sudah punya data yaitu sebanyak 30 responden yang akan kita lakukan atau kita cari tahu apakah terdapat perbedaan waktu penyembuhan luka setelah diaplikasikan dua jenis obat luka tadi, seperti itu. Adapun data ini sebelumnya sudah saya lakukan uji normalitas dan didapatkan hasil bahwa data ini terdistribusi secara normal. Artinya kita bisa melakukan uji T tidak berpasangan, seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama kita ke menu Analyze, kemudian kita pilih Compare Means. Berikutnya kita pilih yang Independent Sample T-Test. Kita klik. Di sini sudah muncul kotak variabel ya. Ini ada dua kategori data yang kita punya tadi. Nah, untuk data yang bisa diukur yaitu waktu, kita masukkan ke kotak test variabel. Kita klik panah ke kanan. Kemudian untuk data kelompok, yaitu jenis obat luka yang kita gunakan, kita masukkan ke kotak grouping variable. Kita klik panah ke kanan seperti ini. Kemudian kita pilih define groups. Nah, di sini muncul kotak lagi, grup 1, kita masukkan angka 1, kemudian grup 2, kita masukkan angka 2, yaitu tadi obat betadine ya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai dan ini sudah muncul yaitu output atau hasil dari uji T tidak berpasangan.
Nah, seperti ini tampilannya. Jadi untuk pertama kita fokus dulu pada N. N ini artinya jumlah responden yang kita gunakan. Itu di menu grup statistik ya. Tadi kita ada 30 responden, yang 15 itu menggunakan nebasitin dan yang 15 menggunakan betadine. Ini total pas ya, ada 30 responden. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa jumlahnya itu sesuai dengan responden yang kita punya atau data yang kita input. Artinya tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih, seperti itu. Untuk nilai min-nya di sini kita bisa lihat, untuk std deviasinya di sini dan seterusnya. Nah, kemudian yang harus menjadi fokus kita untuk kita nilai apakah terdapat perbedaan atau tidak, itu kita fokus di sini pada menu independent sample test. Nah, kita fokus ke menu seek to tile di sini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk hasilnya ini 0,00. Jika hasilnya di bawah 0,05, artinya data yang kita olah tadi terdapat perbedaan. Nah, jika hasilnya ini di atas 0,05, maka tidak terdapat perbedaan. Karena ini 0,00, artinya terdapat perbedaan waktu penyembuhan luka antara aplikasi obat luka nebasitin dan obat luka betadine, seperti itu. Nah, jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya sangat simpel sekali dan sangat cepat. Kita sudah mendapatkan hasil. Artinya dari data yang kita olah ini kita bisa tahu bahwa terdapat perbedaan, seperti itu. Artinya sudah terjawab, terdapat perbedaan antara aplikasi dua jenis obat luka ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyajikan data atau hasil output yang sudah kita dapatkan ini? Jangan lupa kita simpan. Pertama kita klik menu file, kemudian kita ekspor. Kita klik ekspor. Nah, di sini kita bisa menyimpannya dalam bentuk berbagai macam ya. Bisa berbentuk PowerPoint, di sini PowerPoint, kemudian bisa berbentuk Word dan sebagainya. Nah, ini akan saya simpan berbentuk Word seperti itu. Kemudian jangan lupa kita pilih penyimpanan di sini. Bisa kita browse dan kita cari tempatnya. Kemudian setelah itu kita klik OK dan kemudian OK, yes, saya sudah menyimpan ya. Kemudian kita pilih save seperti itu. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk melakukan uji T tidak berpasangan dan syarat-syaratnya serta tujuannya untuk apa, seperti itu. Baiklah teman-teman, pada video kali ini cukup untuk langkah-langkah atau tutorialnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Hazalati dari kelas keperawatan RB1. Pada video kali ini akan menjelaskan cara mengentri data dan uji normalitas menggunakan SPSS 26. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS yang telah dibuka. Pada pojok kanan bawah itu terdapat data view dan variable view. Kita sebelum mengolah data, kita akan memasukkan dulu variabel data kita. Nah, di sini saya menggunakan variabel data saya yaitu umur pasien. Kita bisa menulisnya di kolom name, umur pasien, dan mengetiknya itu harus tidak boleh diberi spasi. Lalu kita klik di mana saja dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tentukan type atau jenis datanya. Karena umur pasien kita menggunakan data numerik atau data angka. Jika dia adalah data berupa huruf, kita akan menggunakan string. Nah, kita atur lagi desimalnya. Karena data yang kita gunakan itu adalah angka tanpa desimal, maka desimalnya 0. Dan width itu karena dia hanya terdiri 2 angka, umur tadi.
misalnya 20, 30, itu ada 2 angka, maka 2 huruf, maka widthnya 2. Nah, untuk label ini adalah nama panjang dari variabel umur pasien. Di sini saya menggunakan umur pasien, home visit, BPJS, di Puskesmas Sukaraya pada bulan Juni 2024. Nah, berarti data yang akan saya olah nanti adalah umur pasien dari home visit di Puskesmas Sukaraya pada bulan Juni 2024. Nah, untuk tabel lainnya tidak usah kita otak-atik atau biarkan saja. Nah, selanjutnya table measure itu harus kita pastikan dulu, karena ini data numerik, maka kita akan memilih scale. Selanjutnya kita akan beralih ke data view. Di data view ini kita akan memasukkan data dari umur pasien, nah di sini saya mengentri data sebanyak 120 dari umur pasien pada bulan Juni 2024. Selanjutnya kita akan klik analyze. Pada bagian descriptive statistik kita klik Nah, selanjutnya kita akan mengklik umur pasien, lalu kita klik statistik, dan kita akan menghitung data berupa min atau rata-rata dari umur pasien tadi. Selanjutnya kita akan juga ingin menampilkan umur minimum dan maksimum dari data umur pasien tadi, lalu klik continue, lalu charts ini merupakan pilihan dari tampilan diagram yang akan kita gunakan untuk data kita ini. Lalu kita klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, berikut adalah hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS, yaitu data umur pasien, home visit, BPJS di Puskesmas Sukaraya bulan Juni 2024. Selanjutnya kita akan uji normalitas. Kita klik analyze dan kita pilih export, lalu kita pindahkan ke dependent list, lalu kita klik statistik dan kita centang deskriptif, lalu confidence interval formingnya 95%, kita tetapkan seperti itu saja, lalu continue dan kita klik
plots. Untuk deskriptifnya kita klik dua-duanya karena kita akan melihat dua-duanya, dan kita klik normality plots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Wibowo. Saya dari kampus Bina Husada Palembang, jurusan ke-1 keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji Man with Knee. Sebenarnya kita harus mengenter data terlebih dahulu. Kita buat di kolom di new variable view dari nomor, kelas, hasil. Oke. Baik, kita buat 0 semua. 0 semua. Kita labelnya buat nomor, kelas, hasil. Oke. Nah, ini kita buat segalanya. Dan ini bagian kelas, karena nanti ada kelas alpha dan kelas beta. Ini kita isi satu itu kelas alpha, add, ditambah. Yang kedua itu kelas beta, add, ditambah. Klik OK. Baik, selanjutnya ini kita ordinal nominal boleh, ordinal saja apa. Ini hasil segalanya. Baik, kita lanjut di setelah ini kita lanjut ke data view. Ini seperti ini. Ini ketika kita sudah ada data di file Excel, kita langsung di copy aja dari 1 sampai 30 bisa. Kalau data secara manual juga bisa. Kita misalkan paste. Nah, di kelas ini karena ada 15 itu kelas alpha, dan 1 dan 16 sampai 30 itu kelas beta. Oke, ini kodenya 1 ya. Baik, itu selesai datanya. Uji normalitas terlebih dahulu. Di analyze, keep descriptive statistik, pilih di bagian 3 export. Oke, masuk bagian hasil, dan kelas juga masuk enggak ya, apa di dependent list. Oke, plotnya jangan lupa klik di normalitas ya, ini ya. Oke, baik, continue. Oke, nanti kita muncul ya. Baik, ini hasilnya ada 30 jumlah sampelnya. Oke, kita lihat data-data maksimum juga ada 10, plus ini juga ada. Oke, kita lihat di bagian test of normality atau uji normalitas. Nah, karena tadi datanya kurang dari 50, yaitu 30 sampelnya, kita baca di Shapiro Wheel. Nah, di Shapiro Wheel ini kita baca itu dari hasil dari kelas itu 0,000. Nah, kriterianya dikatakan distribusi normal apabila hasil nilai sing PP atau P value itu lebih dari 0,05, itu distribusi normal. Nah, ini hasilnya 0,000. Jadi di hasilnya tidak didistribusi normal. Nah, ini tidak bisa dilakukan uji T berpasangan. Alternatifnya kita lakukan uji Man with Knee. Oke, kita kembali lagi di sini. Adalah uji Man with Knee, yaitu analyze. Klik di non parametric test.
kita pilih legacy dialog. Oke, kita pilih to independent sample, kita klik. Oke, kita masuk, hasil itu dimasukkan di test variable list. Oke, kalau yang kelas kita masuk di group variable. Nah, di group variable ini ada di definisi. Yang satu tadi kelas alpha, yang kedua tuh kelas beta. Kita klik 1, klik 2, continue. Oke, kita lanjut. Jangan lupa kita klik centang main with new. Kita oke. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya itu di atasnya ranknya hasil 15. Oke. Nah, kita lihat di tes statistiknya. Nah, kita membaca nilainya itu di Asian Team Sing to Thailand. Ini hasilnya 0,082. Kriterianya, apabila to Thailand atau PPLU lebih dari 0,05 itu dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara kelas alpha dan kelas B nilainya. Jadi tidak ada perbedaan hasilnya, karena ini hasilnya 0,082. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengisinya. Di sini ada terdapat kotak values, dan kita akan mengisinya yaitu dengan kode jenis kelamin. Tadi kita kasih kode laki-laki itu adalah 1 dan perempuan yaitu adalah 2. Oke, kita langsung saja. 1 adalah laki-laki, kemudian oke. Nah ya, di sini terdapat laki-laki dengan saya kasih kode 1. Kemudian kita isi kode 2. Baiklah, kita lanjut lagi. Nah, di sini terdapat variabel yang kedua, yakni perempuan, dan kita kasih kode 2. Kemudian kita tekan OK. ADD perempuan dengan ADD. Nah, sudah. Di sini karena jenis variabelnya adalah 2, yaitu laki-laki dan perempuan, dan kita klik OK. Nah, sudah masuk. Kemudian di nama kita tulis variabel yang kedua. Oke, baris yang kedua kita tulis pendidikan. Kemudian yang label selanjutnya di jenis kelamin variabel kedua kita tulis tingkat pendidikan. Kemudian di sini terdapat yakni pendidikan SMA kita kasih kode 1, diploma kita kasih kode 2, S1 kita kasih kode 3, dan S2 kita kasih kode 4. Yang pertama dimulai dari SMA. Oke, baik, kita lanjut. Tadi terdapat 4 variabel, yakni tingkat pendidikan SMA, kemudian diploma, kemudian S1,
dan selanjutnya adalah S2. Baiklah, kita oke kan? Sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuka ini tentang menginput data. Di sini sudah terdapat jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Jenis kelamin kita kasih kode di Excel, laki-laki dan perempuan. Baiklah, kita kopikan, kita blok. Oke, baiklah, kita lanjut kembali. Di sini kita sudah memasukkan ini tentang tingkat pendidikan di SPSS. Kemudian kita akan memasukkan ini tentang analisis data. Analisis data ini terdapat menghubungkan antara baris dan kolom. Oke, kita langsung saja. Kita tekan analis, kemudian kita klik descript statistik, kemudian kita akan menekan yakni tentang cross table. Nah, di sini terdapat dua variabel, yakni tentang jenis kelamin, dan kita masukkan di kolom tabel. Kemudian tingkat pendidikan kita akan dimasukkan di kolom. Selanjutnya kita akan mengisikan tentang statistik. Kemudian kita centang karena kita memakai uji chi-square, yakni kita centang chi-square. Oke. Baiklah, kita lanjut kembali tentang menganalisis data. Di sini terdapat dua variabel yang akan kita hubungkan, yakni langkah selanjutnya yakni analis data. Kita tekan menu analyze, kemudian kita akan ketik entries cross table. Kemudian tadi kita sudah memasukkannya yakni jenis kelamin CK. Kita masuk di baris, kemudian kolom, yakni tingkat pendidikan kita masukkan di kolom. Kemudian kita tekan statistik. Nah, di sini sudah terdapat pilihan, yakni kita tekan chi-square. Kemudian kita tekan continue. Kemudian lalu kita tekan OK. Di sini sudah terdapat yakni responden berjumlah 33 orang. Artinya semua data kita masukkan tanpa ada data yang tertinggal. Yang kedua, yakni dasar pengambilan keputusan chi-square adalah tentang jika nilai asim C lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Kemudian tingkat jenis kelamin, yakni jenis kelamin laki-laki yang berjumlah SMA itu adalah 3 orang. Kemudian diploma 2 orang, S1 19 orang, dan S2 2 orang. Jadi total 20 orang untuk laki-laki. Kemudian perempuan, yakni SMA terdapat 2 orang, diploma terdapat 1 orang, S1 3 orang, kemudian S2 1 orang, jumlahnya 7 orang. Jadi total seluruh responden antara laki-laki dan perempuan dan jumlah pendidikannya 33 orang, yaitu cross. Kemudian hasil terakhir adalah outputnya. Output di sini pengambilan keputusan terdapat jika nilai asim T kurang dari 0,584, karena nilai asim ini adalah 0,584 dan lebih besar dari 0,05 bahwa tidak terdapat hubungan. Kemudian yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan
Hal ini dapat diartikan bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperoleh. Nah, artinya di sini banyak sekarang ada jenis kelamin perempuan itu sudah mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Jadi inilah dia hasil output dari uji C sekuer. Terima kasih. Saya akhiri penjelasan dari saya, mahasiswa Bina Husada, atas nama Badrul, kelas Rek B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.